Ada seseorang di sekte Hengyu yang bernama Huanglong, dan dia adalah master sekte. Huanglong dari sekte Hengyu hanya pada tahap pembentukan formasi. Meskipun penampilan mereka sama, mereka mungkin orang yang sama. Wang Lin merenung. Namun memiliki nama dan penampilan yang sama terlalu aneh. Tidak heran tempat ini disebut Laut Roh Setan Timur, kata setan sangat cocok untuk tempat ini. Tatapan Wang Lin jatuh pada awan hitam di sudut lukisan itu. Ouyang Hua berdiri di samping dan dengan hormat berkata, awan hitam di lukisan itu melambangkan malam roh jahat. Hanya dengan berada di dalam formasi Anda bisa aman. Apa hubungannya bulan purnama dengan roh jahat? Mata Wang Lin menyipit. Ini adalah tanah roh jahat, jadi wajar jika kadang roh jahat keluar untuk berburu, dan hari-hari itu adalah saat bulan purnama. Ouyang Hua dengan cemas melihat keluar. Saat ini senja akan segera berakhir. Malam ini adalah bulan purnama. Yang mulia surgawi akan bisa melihat roh iblis berburu nanti. Ouyang Hua menarik pandangannya. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Setelah merenung, dia berkata, apa yang kamu maksud? Hal yang aku butuhkan dan akan dapatkan di kota setan kuno. Setelah Ouyang Hua mendengar ini, dia ragu-ragu tetapi segera mengepalkan giginya dan berkata, karena yang mulia surgawi telah meminta, maka saya akan menjawab. Tanah roh iblis terlalu besar dan rumor mengatakan bahwa ada total 9 negara di tanah ini. Negara tempat kita berada adalah negara setan langit. Lebih tepatnya, tempat ini adalah bagian dari negara setan langit, tapi ini adalah gurun. Setelah orang tua ini membangkitkan kekuatannya di kota setan kuno, saya hanya bisa mencapai 1 bintang. Saya tidak memenuhi syarat untuk tinggal, jadi saya kembali ke suku saya sebagai tetua untuk mendidik suku saya. Di negara setan langit, ada Raja Setan Kunsu. Di bawahnya adalah 8 jenderal setan besar, 10 juta tentara iblis, dan lebih dari 100 kota. Itulah kekuatan satu negara. Ouyang Hua dengan hormat berkata, adapun hal yang saya disebutkan, itu adalah cerita yang panjang. Hampir semua orang di sini tahu bahwa orang asing muncul setiap 5.000 tahun. Setiap kali orang asing datang, mereka menciptakan pertumpahan darah. Semua orang asing ini pergi ke berbagai negara dan mengambil posisi berbeda. Semakin banyak mereka berkontribusi, semakin tinggi posisi mereka. Bahkan ada rumor salah satu dari 8 jenderal hebat dari negara setan langit adalah orang asing yang datang telah lama dan tidak pernah pergi. Setelah orang asing masuk, mereka mengalami perubahan misterius. Mereka sering saling membunuh. Poin ini adalah sesuatu yang saya tidak mengerti. Karena yang mulia surgawi adalah orang asing, saya yakin Anda memahami ini lebih dari saya. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tampaknya mengerti tetapi tidak begitu yakin. Setelah merenung sejenak, dia berkata, kamu masih belum memberitahuku apa yang aku butuhkan. Tubuh Ouyang Hua menegang dan dia merenung. Wang Lin menunggu. Pandangannya masih tertuju pada lukisan itu. Tak lama setelah itu, Ouyang Hua menghela nafas. Yang mulia surgawi, aku tidak akan berbohong padamu. Meskipun tempat ini memiliki hal yang Anda butuhkan, itu terlalu penting. Jika kamu mengambilnya dengan paksa, maka semua orang di dalam lembah akan mati satu persatu. Mata Wang Lin menyipit, untuk pertama kalinya, tatapannya pindah ke Ouyang Hua. Ouyang Hua memandang Wang Lin dan tatapan mereka bertemu. Setelah beberapa saat, Ouyang Hua perlahan-lahan menundukkan kepalanya, tetapi kemudian dia mengangkatnya dan berkata, namun, jika yang mulia surgawi masih memiliki pil seperti sebelumnya, maka akan baik-baik saja bagi orang tua ini untuk memberikan apa yang Anda butuhkan. Tangan kanan Wang Lin menyentuh tasnya dan botol giok keluar satu persatu. Botol giok ini tidak kurang dari selusin botol. Setelah melayang di udara, botol batu giok kembali ke tas memegang. Setelah menelan ludah, ia menarik napas dalam dan berkata, pil yang orang asing selalu bawa menjadi harta yang penting di sini karena kami tidak memiliki bahan untuk menyuling pil. Ikuti saya akan mengajak Anda melihat hal yang Anda butuhkan. Ouyang Hua tampak seperti telah membuat keputusan besar saat dia menggenggam tangannya dan memimpin jalan. Wang Lin dengan santai mengikutinya. Meskipun langit telah gelap, ada api unggun menerangi lembah. Orang-orang di lembah duduk di sebelah api yang dan sesekali tertawa terbahak-bahak. Adapun para wanita, mereka duduk di dekat pria mereka dengan anak-anak mereka di lengan mereka. Mereka mendengarkan pria mereka berbicara dan mengungkapkan senyum kepuasan. Seluruh lembah dipenuhi dengan aura kedamaian dan keamanan. Aura ini memancarkan perasaan yang sangat hangat yang menyebar di seluruh area. Ketika Ouyang Hua dan Wang Lin muncul, itu menyebabkan semua orang di lembah menjadi diam. Perasaan hangat yang dirasakan Wang Lin segera menghilang. Semua wanita memegang erat-erat anak-anak mereka saat mereka dengan gugup memandang Wang Lin. Namun tidak semua orang di lembah memandang Wang Lin dengan hati-hati. Ada beberapa yang menatapnya dengan rasa terima kasih di mata mereka. Langkah Ouyang Hua tidak berhenti ketika ia melewati api dan berjalan ke kedalaman lembah. Wang Lin mengikuti Ouyang Hua. Ketika dia melewati api, semua penduduk desa memberi jalan untuknya. Ketika salah satu wanita melarikan diri, dia tidak memegang anaknya dengan cukup erat, sehingga anak itu jatuh. Dia ingin menolong anaknya, tetapi wajahnya menjadi pucat ketika dia melihat bahwa Wang Lin sudah tiba. Adapun anak itu,
Dia mengangkat dirinya. Dia sepertinya tidak memperhatikan tatapan cemas ibunya dan menatap Wang Lin dengan rasa ingin tahu. Ketika Wang Lin berjalan melewati anak itu, dia berhenti sejenak dan menundukkan kepalanya untuk menatapnya. Anak ini terlihat sangat gagah dan jujur. Ketika menatapnya, Wang Lin tidak bisa tidak memikirkan masa kecil Daniu. Wang Lin tersenyum ketika dia menggosok kepala anak itu dan berjalan melewatinya. Setelah Wang Lin pergi, ibu anak itu dengan cepat bergegas ke depan dan meraih anak itu sebelum dengan cepat mundur. Dari kejauhan, dia memarahi. Tidak sampai Wang Lin pergi untuk waktu yang lama perasaan hangat di sekitar api kembali. Ouyang Hua dengan cepat memimpin Wang Lin ke kedalaman lembah. Daerah ini berbentuk seperti labu dan pintu masuknya adalah lembah. Ouyang Hua saat ini berdiri di dasar labu. Tidak banyak pohon di sini, dan ada banyak tanaman aneh yang tumbuh di tanah. Menginjak tanah akan menciptakan suara gemerisik dan mengeluarkan perasaan yang sangat lembut. Yang mulia surgawi, coba lihat. Ouyang Hua berhenti bergerak dan menunjuk ke depan. Akal ilahi Wang Lin menyebar dan dia segera menunjukkan pandangan pengertian. Tatapannya jatuh di tebing di kedalaman lembah. Tebing ini berwarna cian dan bila dibandingkan dengan tebing lainnya, rasanya langsung sangat berbeda. Namun ini bukan yang menarik perhatian Wang Lin. Yang menarik perhatiannya adalah benda putih seperti kristal di tengah tebing. Kristal ini berbentuk berlian dan menggantung di tebing. Mata Wang Lin fokus. Sebelumnya saat dia menyebarkan akal ilahi, dia tidak menemukan apapun. Namun, sekarang dia yang sudah dekat dan bisa melihatnya. Dia bisa mendapatkan beberapa wawasan. Ada fluktuasi energi celestial yang keluar dari kristal putih, tapi setelah melihat lebih dekat, Wang Lin punya pikiran aneh. Ini bukan energi celestial. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius saat menunjuk ke kristal dan mencoba merasakannya dari kejauhan. Jiwa asalnya terulur dari jarinya untuk merasakan energi dari kristal putih. Ekspresinya berubah sebelum dia menarik jari kanannya dan mulai merenung. Ouyang Hua dengan lembut berkata, "Yang mulia surgawi, ini adalah hal yang leluhur katakan yang diperlukan orang asing. Kalian menyebutnya energi celestial terkristalisasi, tapi kami menyebutnya kristal roh iblis. Peran kristal roh iblis adalah membantu para anggota suku pulih dari cedera. Inilah sebabnya saya mengatakan bahwa jika saya memberi Anda ini, semua anggota suku akan mati satu persatu. Namun kualitas kristal roh iblis ini rendah, jadi kemampuan penyembuhannya tidak bagus. Dibandingkan dengan pilmu, aku lebih suka menukarnya." Wang Lin tidak mengatakan apa-apa saat dia mengangkat tangannya sekali lagi dan mengulurkan tangan. Suara gemuruh segera datang dari tebing. Pada awalnya lembut, tetapi segera lebih keras. Raungan menggelegar datang dari tebing dan segera diperhatikan oleh orang-orang di dalam lembah. Selain itu, gemuruh tampaknya menyebabkan tebing di sekitarnya bergetar. Mata Wang Lin menyala dan tangan kanannya menarik dengan ganas. Setelah beberapa suara pecah, kristal putih itu terbebas dari tebing dan mendarat di tangannya. Pada saat dia menyentuh kristal putih, Wang Lin segera merasakan aura dingin keluar darinya. Aura ini langsung memasuki tubuhnya. Aura putih ini bergerak melalui meridiannya tetapi sepanjang tulangnya. Setelah cepat bergerak, aura berkumpul di dantiannya. Perlahan-lahan terkondensasi menjadi kristal seukuran butiran beras yang memancarkan aura putih saat perlahan-lahan berubah, membuatnya tampak seperti nebula. Aura putih ini tampak seperti energi celestial, tetapi sebenarnya itu sangat berbeda. Energi celestial lembut, sementara energi ini lembut tetapi mengandung aura setan yang kuat. Setelah menyerap energi iblis ini, seluruh tubuh Wang Lin mengalami perubahan yang sangat nyata. Ada api iblis berkedip di matanya. Pakaiannya bergerak tanpa angin, dan serpihan aura iblis menyebar ke udara. Ketika Ouyang Hua melihat semua ini, dia terkejut. Dia menghirup udara dingin ketika dia melangkah ke belakang dan bergumam pada dirinya sendiri. Rumor mengatakan bahwa pertama kali orang asing melakukan kontak dengan kristal roh iblis, ada perubahan energi iblis dalam tubuh mereka. Kekuatan iblis yang ditinggalkan kristal roh iblis di dalam tubuhnya membuatnya merasa sangat nyaman. Perasaan ini sangat memabukkan. Mata Wang Lin menyipit dan api iblis di matanya menghilang, maka aura iblis di sekitarnya menghilang. Energi celestial ini yang diisi dengan energi iblis terlalu aneh. Setelah menyerap energi ini, ia membentuk daerahnya sendiri. Samar-samar saya dapat merasakan bahwa aura ini perlu dikombinasikan dengan energi celestial, dan dengan demikian meningkatkan kultivasi seseorang. Namun saat ini energi iblis terlalu kecil dan tidak mungkin untuk diuji. Wang Lin merenung sejenak sebelum menyentuh tasnya. Lebih dari selusin botol terbang keluar dan mendarat di Ouyang Hua. Ouyang Hua gemetar, lalu dia memeriksa setiap botol sebelum menyimpannya. Dia saat ini sangat bersemangat. "Kamu boleh pergi. Saya harus berkultivasi di sini. Ketika besok tiba, saya akan pergi sendiri," kata Wang Lin dengan tenang. Dia kemudian tidak lagi peduli dengan Ouyang Hua ketika dia mulai merasakan kristal roh iblis yang telah terbentuk di dalam tubuhnya. Ouyang Hua mengangguk, lalu dia menggenggam tangannya sebelum pergi. Segera, tempat ini menjadi sunyi, tetapi sesekali akan ada tawa dari api di kejauhan. Seluruh fokus Wang Lin adalah pada tubuhnya. Dia merasakan kristal roh iblis. Jika saya punya banyak, bahkan jika saya tidak bisa menggabungkannya dengan energi celestial, itu masih akan menjadi kekuatan lain. Setidaknya ada 1000 kultivator yang datang,
dan saya percaya tujuan setiap orang adalah kristal roh iblis ini. Pembunuhan di antara para kultivator mungkin untuk mencuri kristal roh iblis. Aku hanya tidak tahu apa efek samping kristal roh iblis ini. Energi iblis ini pasti memiliki kegunaan lain, kalau tidak mungkin menyebabkan pertumpahan darah selama bertahun-tahun. Aku khawatir masih ada rahasia yang tidak kuketahui di dalamnya. Ketika saya menyelesaikan semua misteri ini, saya dapat memutuskan arah masa depan saya. 500 tahun tidak lama, tetapi juga tidak cepat. Namun jika menyerap lebih banyak kristal roh iblis dapat membantu meningkatkan kultivasi saya, maka harus melakukan pembunuhan seperti di Laut Setan. Kilatan cahaya dingin muncul di mata Wang Lin. Waktu perlahan berlalu dan sekarang sudah larut malam. Meskipun api masih menyala, sebagian besar penduduk desa telah kembali ke rumah mereka. Hanya para wanita dan anak-anak yang pergi beristirahat, sementara semua pria mengambil berbagai senjata dan berkumpul di pintu masuk lembah. Ouyang Hua ada di antara mereka. Matanya sangat serius saat dia menatap keluar lembah. Tak lama kemudian dia berbalik untuk melihat tempat Wang Lin berkultivasi. Aku harap formasi ini dapat bertahan melawan roh-roh jahat. Saya berharap bahwa surgawi akan membantu. Ouyang Hua menghela nafas. Alasan dia mengundang Wang Lin ke lembah selain dari fakta bahwa dia tidak bisa menghentikannya, adalah karena formasi telah sangat lemah. Dia tidak yakin apakah formasi masih bisa bertahan. Itulah sebabnya dia melakukan semua yang dia bisa untuk membuat Wang Lin tetap tinggal. Dia bahkan memberitahu Wang Lin banyak rahasia dan bahkan bersedia menukar kristal roh iblis yang merupakan jantung desa mereka. Ouyang Hua punya alasan untuk melakukan semua ini, dan saat desa menghadapi bahaya Wang Lin akan membantu. Dia memandangi penduduk desa di sekitarnya sebelum menghela nafas dan berkata, "Aku tidak perlu mengatakan apa yang harus dilakukan pada malam roh iblis. Jika kita bisa bertahan untuk malam ini, maka semuanya akan aman." Wang Lin membuka matanya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Meskipun langit gelap, bagi Wang Lin ada perubahan. Di dalam kegelapan ini adalah aura ungu, dan ada semburan energi iblis dengan berbagai kekuatan menyebar di cakrawala. Lembah ini bukan targetnya, hanya tempat yang dilaluinya. Sambil menatap langit, Wang Lin mengungkapkan ekspresi bertekad. Dia menekankan tangannya ke dahinya dan jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya. Dia kemudian terbang keluar lembah, melewati formasi dan langsung menuju ke langit. Jiwa asal tidak berhenti saat ia bergerak ke arah gelombang energi iblis itu berasal. Semakin dekat dia, semakin kuat tekanan dari energi iblis. Lingkup energi iblis ini terlalu besar, jadi tidak mungkin untuk melihat ujungnya. Di sepanjang jalan semua tanah yang dilalui oleh energi iblis akan menjadi tandus dan hewan-hewan akan mengeluarkan erangan yang menyedihkan sebelum mati. Setelah melihat semua ini, Wang Lin sedikit mengernyit. Pada saat ini jika seseorang melihat tanah roh iblis dari atas, mereka akan melihat aura ungu menyebar dari lokasi pusat. Kisaran ini terlalu besar dan itu besar jika dibandingkan dengan seluruh tanah roh iblis. Jiwa asal Wang Lin dengan cepat mundur setelah memeriksa. Namun pada saat ini jiwa asalnya tiba-tiba berhenti, dan ia menyebarkan indera ilahi dan menembus jauh ke dalam gelombang energi iblis. Dia melihat bahwa di kedalaman gelombang energi iblis ini ada seseorang. Orang ini mengenakan jubah hitam, tampak sangat kejam. Saat ini dia memiliki pedang hitam di tangannya, dan ketika dia mengayunkan pedangnya, ada aura ungu aneh di sekitarnya. Pada saat yang sama, orang ini dengan gila menyerap sejumlah besar energi iblis. Pada saat indera ilahi Wang Lin menyapu, pria itu melihat ke arah Wang Lin sebelum mengungkapkan senyum yang sangat dingin. Kamu berkultivasi tidaklah buruk untuk dapat menemukan keberadaanku. Aku awalnya ingin mengejutkanmu. Pria berjubah hitam itu mengarahkan pedangnya dan berkata, bertemu denganku adalah kemalanganmu. Bahkan jika Anda menyerahkan kristal roh iblis Anda, itu tidak ada gunanya. Kamu adalah mangsaku. Jiwa asal Wang Lin dengan dingin menatap orang itu dan kemudian terbang kembali tanpa sepatah kata pun. Pria berjubah hitam tidak berhenti tetapi mengungkapkan senyum jijik. Seorang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah. Tidak peduli dari sekte apa kamu berasal, kamu pasti akan mati hari ini. Setelah menyerap kristal roh iblisnya, aku seharusnya bisa memasuki kota setan langit. Sedikit semangat muncul di matanya. Di dalam lembah, jiwa asal Wang Lin kembali dan matanya menjadi dingin. Dia adalah kultivator planet Tianyun pertama yang saya temui di sini. Dia berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa, tapi itu tidak akan mudah jika dia ingin membunuhku. Di luar lembah, gelombang energi iblis melonjak menuju lembah. Formasi di sekitar lembah langsung menyala, tampaknya menahan tekanan energi iblis. Tetapi tekanan energi iblis tidak hanya mengenai satu kali, itu berlangsung untuk sementara waktu. Cahaya di sekitar lembah mulai berkedip dan menunjukkan tanda-tanda hancur. Meskipun masih sepi di dalam lembah, ada ketegangan di udara. Semua pria dewasa berdiri di pintu masuk lembah dan mengepalkan senjata mereka. Keringat menutupi telapak tangan mereka dan ketika mereka menatap pintu masuk lembah, napas mereka menjadi kasar. Ouyang Hua berdiri di depan semua orang. Dia mengangkat tangannya dan melantunkan bahasa yang rumit untuk mempertahankan formasi.
Malam roh iblis terjadi setiap 3 bulan, dan dengan berapa lama Ouyang Hua telah ada, dia biasanya percaya diri dalam formasi, tetapi hari ini dia sangat gelisah. Formasi telah sangat dilemahkan oleh Wang Lin, jadi dia tidak tahu apakah itu akan mampu menahan roh iblis malam ini. Setelah formasi pecah, semua kehidupan di dalam lembah akan dilahap oleh roh iblis yang bersembunyi di dalam energi iblis. Ketika gelombang energi iblis menghantam formasi itu tampaknya tidak dapat bertahan lama, dan bahkan ada retakan yang muncul di atasnya. Tepat pada saat ini, gemuruh yang keras bisa terdengar. Ini jelas dari seseorang yang menabrak formasi, yang menyebabkan lebih banyak retakan muncul. Orang-orang di dalam lembah jelas bisa merasakan kekuatan tabrakan. Banyak wanita dan anak-anak terbangun oleh kejutan itu. Jauh dari lembah, pria berjubah hitam itu mengayunkan pedangnya dan memerciki darah di mana-mana. Binatang yang benar-benar hitam yang panjangnya sekitar 1 meter dan memiliki 1 tanduk telah muncul. Saat itu muncul, itu dipotong setengah oleh pria berjubah hitam. Setelah membunuh binatang itu, pria berjubah hitam mengambil 1 nafas dan seutas energi iblis datang dari tubuh binatang misterius itu dan memasuki tubuhnya. Perasaan yang sangat nyaman segera memenuhi tubuhnya. Tak lama kemudian, matanya menyala dan menatap ke lembah di kejauhan. Dia mengungkapkan senyum kejam saat dia melambaikan pedangnya dan melemparkannya ke arah lembah. Tubuh lelaki berjubah hitam itu melayang ke udara, lalu menuju lembah. Di dalam lembah, Wang Lin berdiri, mengambil 1 langkah dan berubah menjadi awan asap hijau sebelum muncul kembali di depan Ouyang Hua dan teman-temannya. Kedatangannya benar-benar sunyi, ini menyebabkan ekspresi semua penduduk desa berubah, dan mereka secara tidak sadar mundur. Ouyang Hua mengungkapkan ekspresi gembira dan dia cepat-cepat berkata, "Yang mulia surgawi, selamatkan kami." Saat dia selesai berbicara, pedang itu terbang dari kejauhan bersamaan dengan suara dingin lelaki berjubah hitam itu. Perburuan dimulai.